Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Yuvita, NIM 2205286 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan membahas tentang hukum Islam di Indonesia. Kali ini saya akan membahas sumber isi hukum Islam dan sumber pengikat hukum Islam. Sumber isi hukum Islam di Indonesia. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat. Namun perlu dicatat, orang sering meragukan adanya homogenitas kesadaran hukum rakyat Indonesia yang tersebar dalam berbagai lingkungan adat di seluruh kepulauan Nusantara. Sumber hukum adat terdiri dari 3, yaitu sumber pengenal. Sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Dan sumber pengenal hukum adat apa yang benar terlaksana dalam pergaulan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan, baik tingkah laku yang sering atau berulang kali dilakukan. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang muncul oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Selanjutnya, sumber isi hukum adat. Sumber isi hukum Islam atau syariah adalah kemampuan Allah berupa wahyu kini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sekarang tertulis dalam kitab-kitab hadis. Di samping itu terdapat sumber isi ketiga bagian hukum dalam makna hukum fikih, yakni akal, pikiran, dan rayuan orang-orang yang memenuhi syarat untuk beristijah dengan mempergunakan ijmah, qiyas, dan lain-lain sebagai metode untuk menentukan hukum atau menarik garis-garis hukum. Sumber hukum Islam terdiri dari 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaran malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kerasulullahan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis. Hadis berfungsi sebagai penguat atau sebagai pemberi keterangan. Selanjutnya ijmah. Memandang ijmah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keempat, qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang varirayul peran yang sangat penting. Selanjutnya sumber hukum barat. Hukum barat adalah kemauan membentuk undang-undang di negara Belanda di masa lalu. Kemauan ini dapat dipelajari dengan memperhatikan bahan-bahan yang tertulis dalam bahasa Belanda yang ada sangkut pautnya dengan pembentukan undang-undang dimaksud. Namun tuntunan ini dapat lagi dilaksanakan karena petugas dan penegak hukum kita banyak yang tidak menguasai lagi bahasa yang dipergunakan oleh pembentuk hukum barat itu. Untuk hukum barat sendiri terbagi menjadi 3 sumber, yaitu sumber pengenal, yaitu bersumber dari peraturan perundang-undang sejak zaman kolonial. 2. Isi bersumber dari kemauan pembentukan undang-undang di negara Belanda di masa lalu. 3. Sedangkan pengikat bersumber dari kekuasaan negara yang membentuk undang-undang yang melalui aturan peralihan undang-undang
yang kini dilanjutkan. Selanjutnya, sumber pengikat hukum Islam terdiri dari sumber pengikat hukum adat. Sedangkan yang dimaksud oleh sumber pengikat adalah sumber yang menjadi kekuatan mengikat orang untuk melaksanakan atau tidak melanggar hukum tersebut. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila tidak mematuhi hukum yang ada. Dengan kata lain, kekuatan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat ada yang bersangkutan. Selanjutnya, sumber pengikat hukum Islam adalah iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim. Sumber kekuatan mengikat hukum barat adalah kekuasaan negara yang membentuk undang-undang itu dahulu, yang melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar kita, kini dilanjutkan oleh alat kekuasaan negara Republik Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bahas pada kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.